Pengertian secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Secara terminologi, semiotika dapat diidentifikasikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Semiotika bisa dikatakan sebagai cabang ilmu yang berhubungan dengan tanda, mulai dari sistem tanda dan proses yang berlaku bagi pengguna tanda pada akhir abad ke-18. Pengertian semiotika menurut para ahli. Menurut Ferdinand de Saussure dan Charles Sandner Peirce, semiotika sebagai metode untuk mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan ini dimungkinkan karena ada kecenderungan untuk melihat berbagai wacana sosial sebagai fenomena bahasa. B. Menurut Ateu, dalam Dinasti 2010, pengertian semiotika menurut Ateu adalah model juga sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala sastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat manapun juga. C. Menurut Charles Morris, semiotika hubungan tanda-tanda fungsi untuk deksinata mereka dan benda-benda yang memungkinkan atau acara dan penawaran pragmatik dengan aspek biotik dari semiosis, yaitu dengan semua fenomena psikologis, biologis, dan sosiologis yang terjadi dalam tanda-tanda fungsi. Sejarah semiotika. Semiotika dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah pemahaman semiotika yang mengacu pada teori semiotika. Kajian mengenai tanda dilakukan secara baru, dilakukan awal abad ke-20 oleh dua orang filosof, yaitu Ferdinand de Saussure sebagai ahli bahasa dan Charles Sandner Peirce sebagai ahli filsafat dan logika. Ferdinand de Saussure sebagai bapak semiotika modern, ia membagi relasi antara penanda yaitu signifier dan petanda yaitu signified. Berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikasi, penanda dilihat sebagai wujud fisik seperti konsep di dalam karya sastra, sedangkan petanda dilihat sebagai makna yang ada di balik wujud fisik berupa nilai-nilai. Adapun hubungan signifikan berdasarkan atas kesepakatan sosial dan pemaknaan tanda. Pembagian semiotika. Menurut Charles Sandner Peirce juga merupakan bapak semiotika modern. Ia mengemukakan tanda dibagi menjadi 3 jenis, yaitu indeks, icon, dan simbol. Icon adalah tanda hubungan antara penanda dan petanda bersifat persamaan bentuk ilmiah. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kasual atau hubungan sebab akibat. Simbol itu tanda yang tidak menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petanda. B. Menurut Michel Riveter mengemukakan 4 hal pokok untuk memproduksi makna, yaitu ketidaklangsungan ekspresi, pembacaan heuristik, retroaktif, matrik, dan hipogram. Ketidaklangsungan ekspresi disebabkan oleh penggantian arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti. Pembacaan heuristik merupakan pembacaan objek berdasarkan struktur kebahasaannya. Adapun pembacaan retroaktif merupakan pembacaan ulang setelah diadakan pembacaan heuristik dengan memberikan penafsiran berdasarkan konvensi sastranya. C. Menurut semiotika, C.K. Ogden dan I.A. Richard mengembangkan teori semiotika trikotomi yang merupakan pengembangan dari teori Ferdinand de Saussure dan Roland Barthes. Teori tersebut masih mengembangkan hubungan antara petanda, yaitu signified, dan penanda, yaitu signifier, dengan denotasi dan konotasi. Penanda secara denotasi merupakan sebuah peranti, yaitu actual function atau objek properties, dan secara konotasi penanda merupakan bentuk dari sebuah petanda. Macam-macam semiotika. A. Semiotika analitik, yakni semiotika yang menganalisis sistem tanda. B. Semiotika deskriptif, yakni semiotika yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang,
meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Misalnya, langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun. C. Semiotika faunal atau zoosemiotik, yakni semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. D. Semiotika kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. E. Semiotik naratif, yakni semiotik yang menelaah tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. Telah diketahui bahwa mitos dan cerita lisan ada di antaranya memiliki nilai kultural tinggi. F. Semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. G. Semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas. H. Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang. I. Semiotik struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Komponen dasar semiotika. A. Tanda. Tanda adalah bagian ilmu semiotika yang menandai sesuatu hal atau keadaan untuk menerangkan atau memberitahukan objek pada subjek. Dalam hal ini, tanda selalu menunjukkan pada sesuatu hal yang nyata, misalnya benda, kejadian, tulisan, bahasa, tindakan, peristiwa, dan bentuk tanda lainnya. B. Lambang. Lambang adalah sesuatu hal atau keadaan yang memimpin pemahaman subjek pada objek. Hubungan antara subjek dan objek terselip adanya pengertian sertaan. Suatu lambang selalu dikaitkan dengan tanda yang sudah diberi sifat kultural, situasional, dan kondisional. Lambang merupakan tanda yang bermakna dinamis, khusus subjektif, kias, dan majas. C. Isyarat. Isyarat adalah sesuatu hal atau keadaan yang diberikan subjek pada objek. Dalam keadaan ini, subjek selalu berbuat sesuatu untuk memberitahukan kepada objek yang diberi isyarat pada waktu itu juga. Jadi, isyarat selalu bersifat temporal, yaitu kewaktuan. Jika ditangguhkan pemakaiannya, isyarat akan berubah menjadi tanda atau perlambang. 3 jenis tanda. A. Icon adalah tanda yang penanda dan petanda menunjukkan ada hubungan yang bersifat ilmiah, yaitu penanda sama dengan petanda. Misalnya gambar rumah, yaitu penanda sama dengan rumah yang ditandai. B. Indeks adalah tanda yang penanda dan petanda menunjukkan adanya hubungan alamiah yang bersifat kualitas. Misalnya asap menandai api, mendung menandai hujan, bendera kuning menandai ada yang meninggal. C. Simbol adalah tanda yang penanda dan petanda tidak menunjukkan adanya hubungan alamiah, hubungan arbiter yaitu semau-maunya, berdasarkan konvensi. Misalnya kata ibu, yaitu penanda menandai orang yang melahirkan kita. Dalam bahasa Inggris, yaitu mother. Sebagian besar tanda bahasa berupa simbol. Hubungan antara penanda dan petanda bersifat konvensional, yaitu artinya ditentukan oleh konvensi. Analisis puisi pahlawanku karya Yuka Harti Lestari. Wahai pahlawanku, kan ku kenang selalu jasamu. Seluruh mata terbuka kan perjuanganmu. Kau bela kemerdekaan, kau rela berkorban jiwa, raga demi nusa dan bangsa jasamu. Kan abadi bersemayam di hati penerusmu. Berkat pengorbananmu, rakyat dan bangsa kita semakin maju, kokoh kuat bersatu, melanjutkan cita-cita sucimu. Puisi tersebut bermakna ungkapan rasa kekaguman seorang anak pada sosok yang berjasa besar bagi kehidupannya. Sebuah wujud penghargaan dari seorang anak pada sosok yang menginspirasi baginya. Jasa pahlawan yang teramat besar ini tentunya dapat menyentuh hati seorang anak hingga menginspirasi dirinya dalam menulis puisi.